bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai para santri dimanapun kalian berada, di pesantren manapun kalian tinggal, kepada siapapun kalian berguru, kalian belajar. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Wasayil Aba lil Abna. Kita sudah sampai kepada Ad-Darsul Khamis, ini pelajaran yang kelima. Fi Huquqil Ikhwan. Kewajiban kita kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan. Kewajiban apa yang harus kita lakukan kepada teman-teman sesama penuntut ilmu. Hak-hak yang harus kita penuhi. Artinya kewajiban kita. Ya bunayya, wahai anakku. Ha anta, nah sekarang kamu asbahta telah menjadi min talabatil ilmi, dari penuntut ilmu. Ini gambarannya kemarin baru menjadi guru, memilih, baru sekarang masuk pondok. Nah, sekarang kamu sudah menjadi penuntut ilmu. Asyarif yang mulia, ilmu yang mulia. Walaka rufaqa'u fi darsika. Tentu kamu punya kawan-kawan di dalam belajar. Hum, maka sadari mereka itu adalah ikhwanuka, saudara-saudaramu. Teman sekelasmu, teman belajarmu adalah saudaramu. Wa hum ashiratuka, dan mereka adalah keluargamu bahkan. Harus begitu. Artinya sekaligus ini himbauan agar mereka kita anggap seperti saudara sendiri dan seperti keluarga sendiri. Wa iyyaka, maka awas antu dia. Jangan engkau menyakiti, awas engkau menyakiti ahadan minhum, salah satu dari mereka. Enggak boleh ngeganggu kita, ngebuli, ngejek, menyakiti. Makanya itu kejahatan dan besar dosanya menjadikan seorang penuntut ilmu lari. Gara-gara kita sakit, kita zalimi, dosa. Artinya kita menjauhkan orang dari Allah dan Rasulnya. Kalau orang di pondok suka ganggu temannya, itu ya nggak bisa jadi orang bermanfaat di kedepan hari. Kenapa? Hidupnya sudah mengganggu orang. Nggak boleh. Autusi'a mu'amalatahu, atau engkau jelek dalam berurusan, bermuamalah, berinteraksi dengan mereka. Ngomong kasar, caci maki, main perintah, memperbudak temannya, dan sebagainya. Bukan penuntut ilmu yang sejati itu. Jangan memperbudak mereka. Memang ada anak yang keadaannya itu memang mengundang mengundang orang untuk mengecek dia, khususnya orang semacam ini. Memang perilakunya unik, sehingga siapapun yang duduk dengan dia ya pengen mengecek, menggojlok dia, membuli dia. Ada memang orang model semacam itu. Nah, kalau ternyata ada orang semacam ini, ya kita harus sadar, itu sahabatku, saudaraku, nggak boleh dong aku bully. Biarpun model-model kayak ngundang bulian, ngundang godaan. Tapi tetap kita nggak boleh. Justru itu harus kita tahan. Itu saudaraku. Jangan sampai kita mengganggunya. Bagaimana kita akan berdakwah, menyebarkan agama, mengajak orang kepada kebaikan, kalau ternyata kita sendiri dengan penuntut ilmu tidak senang, malah mengganggunya, naudzubillah. Ya bunayya, wahai anakku, idza jalasta lid-darsi. Idza jalasta lid-darsi, kalau engkau duduk dalam menuntut ilmu. Duduk dalam menuntut ilmu. Fala tudayyiq ahada. Jangan kau mempersempit orang. Artinya jangan sampai keberadaanmu itu menjadikan dia tidak nyaman di tempat belajarnya. Dia duduk enak, kamu masuk ke dalamnya menjadi sempit. Nggak boleh mempersempit tempat. Min ikhwanika, dari saudara-saudaramu. Atau sebetulnya masih bisa dimasuki oleh temanmu, tapi sengaja digedekan begini biar longgar. Nggak seperti itu. Mestinya bisa untuk bertiga. Cuma dasar, ini coba ada kan dua model orang. Ada satu model yang pertama adalah sudah tahu tempatnya sempit, dia masuk ke dalamnya. Tanpa permisi, tanpa ini, akhirnya mengganggu orang yang sudah duduk lama.
Atau sebetulnya berdua begini, ini bisa kalau seandainya kita melonggarkan diri, kita merenggangkan jarak, orang bisa masuk ke dalam. Cuman enggak. Ada loh anak santri semacam itu ada. Memang dianya orangnya nggak senang berbagi. Langsung kelihatan digedekan, tangannya dibuka begitu. Sampai temannya nggak bisa masuk. Nggak benar seperti itu. Hati-hati. Jangan lo bikin sempit. Kalau bisa bikin longgar, bikin longgar. Wafsah lahu fil makan. Kalau bisa, bikin longgar agar orang bisa masuk dengan nyaman. Hatta yatamakkan minal julusi. Sampai orang bisa duduk bersamamu. Jangan menjadikan gede-gedekan diri biar sempit. Ini nggak boleh. Malah, ayo. Sekiranya kita bisa bergeser sedikit, sehingga ada tempat jadi longgar, temanmu bisa masuk, panggil. Wah, ini menghargai penuntut ilmu. Fa'inna mudhayaqatal ikhwan. Fa'inna mudhayaqatal ikhwan. Sebab mempersempit saudara-saudara fi majalisihim, di tempat duduk belajar mereka, tu'izus sudur, menjadikan tidak nyaman hati. Wa tuwallidul ahqad. Ahqad menjadikan hati tidak enak. Hati menunjukkan ketidaksenangan, menimbulkan kedengkian. Akhirnya nggak terbangun cinta. Tapi kalau kita ternyata terbuka, sini ya Allah, nggak cukup, nggak apa-apa, bisa, ayo bisa, ayo langgar. Oh, enak. Tapi kalau tiba-tiba, sini, kasih tangan gede tanganmu, biar nggak bisa masuk. Akhirnya yang lain lihat, padahal tadi longgar, kenapa kok di saat aku dekat kok jadi sempit? Wah, ini orang nggak senang aku belajar. Akhirnya hilang cinta. Permusuhan, mana bakal jadi juru dakwah yang baik orang kayak gini. Subhanallah, kebayang ya, ada di kelas orang-orang semacam ini. Jangan kamu jadi orang semacam itu. Ada. Kalau ada temannya masuk tuh merasa nyaman, merasa nggak nyaman kalau ada orang masuk di barisannya. Sengaja digede-gedekan badannya biar sempit. Nah ini. Nah, wa tuthirul syurur. Akhirnya menjadikan terjadinya ketidakbaikan, kejahatan. Ya, akhirnya tidak saling cinta di antara teman, di antara kawan. Ya, ini gambaran subhanallah ya, ini betul-betul membaca keadaan di kelas ini. Ada anak seperti itu, subhanallah. Nggak senang kalau temannya itu mau belajar. Temannya belajar bikin tidak nyaman. Disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang beriman. Orang beriman. Idza qila lakum, jika ada yang minta kepadamu, tafassahu, tolong lapangkan tempat. Aku mau masuk. Lapangkan tempat. Ada orang mukmin lain yang masuk, ingin duduk di situ. Tafassahu fil majalis. Jika ada orang minta tolong, bisa sambil merapat, yang lain ada temannya biar dapat duduk, bisa enggak? Oh, langsung bergegas. Fafsahu, maka lapangkan tempat agar temanmu yang lain bisa masuk. Apa buah hasilnya? Yafsahillahu lakum. Allah akan lapangkan untukmu. Jadi enak belajar, gampang, hati lapang, enak. Berbeda dengan itu, kalau ada teman yang mau masuk, langsung, bangkunya langsung didorong biar nggak bisa masuk. Ini bukan penuntut ilmu sejati. Wa idza qila suzu fangsuzu. Kalau ternyata ada yang minta untuk ngatur tempat, kayaknya terlalu padat, ya Allah kok desak-desakan nulis saya nggak bisa. Ada yang bisa berdiri, milihlah. Berdiri agar tempat jadi longgar. Wa idza qila suzu, jika ada yang mengatakan ayo, ada yang pergi bangkit biar tempatnya nyaman, langsung membikin nyaman. Dia yang lebih dulu biar semuanya jadi nyaman belajarnya. Fangsuzu, maka bangkitlah kau. Dan ingat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat orang beriman di antara kalian, waladhina utul ilma, dan orang yang menuntut ilmu. Jadi Allah itu mengangkat orang penuntut ilmu, maka hargai mereka para penuntut ilmu. Allah mengangkat orang yang punya ilmu, maka hargai penuntut ilmu. Diangkatnya darajatin, berderajat-derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya bunayya idza ashkalat mas'alatun. Wahai anakku, jika ashkalat, ada permasalahan. Jika ada permasalahan, ala ahadi ikhwanika, kepada salah satu dari temanmu. Salah satu temanmu kok punya masalah. Fi darsi, dalam belajar. Jadi mungkin enggak paham permasalahan. Aduh, ilmu enggak nyambung.
Pusinglah dia. Wa talaba minal ustadzi. Kemudian temanmu itu minta kepada ustadznya idhahaha untuk menjelaskan permasalahannya lahu kepada temanmu yang tadi. Kalau ada temanmu yang tidak faham tentang satu mata pelajaran atau satu masalah, kemudian temanmu minta kepada sang guru untuk menjelaskannya, awas, fastami, maka kau yang sudah tahu itu dengar, jangan sok. Ada sebagian anak itu karena ngelihat temannya yang belum paham kemudian tanya kepada gurunya, ini kadang-kadang sok. Soknya apa? Sok merasa dia lebih tahu, jadi nggak ada yang iseng, nggak ngedenger, nulis sendiri, tolah-toleh, nggak beradab. Nggak beradabnya kepada teman, nggak beradab kepada guru. Fastami lima yaquluhu ustaduka, maka dengarkanlah apa yang diucapkan oleh gurumu. Fil jawab, dalam memberikan jawaban. Dengar omongan guru. Mendengar, menghormati guru, menghormati siswa. Nah, kita tidak mendengar itu kan meremehkan siswa. Soalnya kita mengatakan, pertanyaan gitu aja kamu tidak paham-paham, kesel. Awas, hati-hati. Kalau kamu kesel, hati-hati, hatimu yang rusak. Berarti kamu tidak punya kasih sayang pada kawanmu. Jangan kesel dong. La'alla katastafid. Ya. Kemudian tidak boleh, jangan sampai kita meremehkan ustadz juga. La'alla katastafid, karena bisa jadi engkau bisa ambil faedah. Mungkin waktu kita mendengar dari guru kita kurang paham, tapi semakin paham. Bisa jadi ilmu yang baru. Secara adab disebutkan dalam kitab lain, kitab tarbiyah kayak begini disebutkan, kalau seandainya engkau mendengar gurumu menjelaskan sebuah permasalahan, dan ini sudah yang ke-1000 kalinya, maka pastikan akhlakmu, cara mendengarmu, seperti engkau mendengar yang pertama kali. Jadi tetap seperti kamu mendengar pertama kali. Karena kamu menghargai gurumu. Bisa jadi engkau bisa mendapatkan faedah minal i'adati, daripada pengulangan ilmu tadi. Gurumu yang mengulang permasalahan tadi, mengulang penjelasan, kamu jadi faham, faedatan mendapatkan faedah. Lam takun ta'rifuha, bisa jadi engkau mendapatkan ilmu yang kamu belum pernah tahu sebelumnya. Faedah yang kamu belum tahu sebelumnya. Wa iyyaka, dan awas. Thumma iyyaka, dan awas. Anta takallama, kamu nyelatuk ngomong bi kalimatin, dengan satu ucapan, tadullu, menunjukkan ala ikhtikarihi, kau meremehkan murid yang bertanya tadi. Tanya lagi, Allah gitu aja nggak paham-paham. Makanya jangan tidur, makanya jangan lamun, ngejek. Wa ayyathar, atau tampak, jangan sampai tampak ala wajhika, di wajahmu, mayufidul istighfafa bi afkari, yang menunjukkan kamu merendahkan pikirannya, pemahamannya, pikiran-pikirannya. Jangan sampai muncul perilaku yang merendahkan darimu. Baik dari mimik wajahmu, paras wajahmu. Kadang-kadang, apaan lah gitu lagi. Nggak boleh itu meremehkan temannya, nggak menghargai gurunya juga. Ya bunaya, wahai anakku. Kila ditanyakan kepada Imam Abi Hanifah, kepada Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Ada orang bertanya kepada Imam Abu Hanifah, bima balaghta ma balaghta minal ilmi, gimana engkau sampai kepada yang telah engkau capai dari ilmu ini? Gimana caranya engkau sampai kepada apa yang sudah kau capai? Gimana engkau ya Imam Abu Hanifah mencapai tujuan yang selama ini sudah kamu capai? Menjadi seorang alim besar ini gimana caranya? Qala, beliau menjawab, ma bakhiltu bil ifadati. Aku tidak pelit untuk memberikan ilmu. Lihat. Orang mengajar itu menambah ilmu. Ifadah, ngajar. Maka biasakan kita dengan dalam persahabatan, perkawanan itu, kita jangan ragu untuk mengajari temannya. Ada sebagian orang nggak mau ngajari temannya. Kenapa? Biar dia jadi ranking 1. Bahkan mungkin jebloskan temannya, pura-pura murojaah di halaman tertentu. Akhirnya temannya ngelerek, tanya, yang besok ujiannya mana sih? Halaman ini? Iya, padahal salah, bohong. Ini ada loh model-model begini ini. Sementara yang dibohongi siapa? Saingannya. Yang biasa ranking 2, ranking 1 gantian dengan dia. Sehingga berupaya untuk meruntuhkan kawannya.
Oh, ini hasud tadi disebutkan. Kebencian. Tidak senang temannya sukses. Tidak senang temannya jadi baik. Ini hati-hati model begini ada. Lah Imam Abu Hanifah enggak senang ifadah mengajari temannya. Makanya lihat kalau ada anak santri kok di saat keluar dari kelas waktu murojaah bersama habis isya itu di masjid atau di musola atau di tempat apapun ternyata senang membantu temannya. Ini bakal hebat. Jadi tidak ragu memberitahu walastangkaftu anil istifadati. Dan aku pun tidak ragu-ragu, tidak pernah menahan diri tidak pernah melarang diriku sendiri untuk mengambil faedah. Jadi rajin memberi ilmu dan rajin mengambil ilmu. Itulah caranya Imam Abu Hanifah menjadi orang hebat seperti itu. Wa ya bunayya wahai anakku. La tudayyiq, jangan kau persempit ala ikhwanika kepada saudara-saudaramu seperjuangan tadi, para penuntut ilmu. Tariqal ilmi, cara menuntut ilmu, jalan menuju ilmu, jangan dipersulit. Kalau ada temanmu belajar, permudah dia agar sukses. Idza talabu min ustadihim, jangan kau persempit mereka. Teman-temanmu, jika mereka minta kepada guru mereka, tahqiq mas'alatin untuk menjelaskan detailnya permasalahan. Jadi kamu jangan merasa sedih, gelisah deh kalau ada temanmu pengen mengetahui secara detail tentang sebuah permasalahan. Bertanya, ya Ustaz, mohon jelaskan masalah ini Ustaz, bagi saya kabur gini-gini Ustaz. Sudah, kalau ada temanmu minta semacam itu, kamu jangan gundah, jangan gelisah. Kalau ada temanmu minta dijelaskan tentang suatu lam ya'rifuha yang mereka belum tahu, haqqal ma'rifati, dengan benar. Takut salah. Bahkan yang benar, wasyarikhum fil istima'i. Bahkan ikut sertalah engkau di dalam mendengar jawaban ila ma yaqulul ustadu. Bahkan sebaliknya, tanda engkau orang tawadhu, bersih hati. Dengarlah apa yang dikatakan guru. Sama kalimat yang diucapkan, akan tapi di saat guru yang mengucapkan kalimat yang sama, dengan niat, dengan semangat yang baru, maka kita bisa menjadi faham tentang hal yang baru. Jadi sehingga kadang-kadang kita mendengar sesuatu yang disampaikan ustadz kita itu sama permasalahannya. Pembahasannya sama, tapi ternyata kita mendengar ada pemahaman baru yang masuk ke otak kita. In kunta turidul khaira li nafsika. Itu kalau kamu menghendaki kebaikan untuk dirimu. Kalau tidak menghendaki kebaikan, ya sudah cuek, pura-pura nggak dengar. Kadang-kadang mentang-mentang sudah tahu, pura-pura tidur. Makanya ini termasuk yang bahaya sekali itu anak yang sering disanjung kalau dia cerdas. Hei yang merasa cerdas di kelas. Ini gayanya, gaya sombongnya itu apa? Kalau di kelas itu sok pura-pura tidur. Biar dianggap tidur aja bisa. Pura-pura tidur, padahal dia dengar. Pura-pura tidur. Tapi di saat ditanya tahu. Memang dia dengar sebetulnya. Biar dibilang dia punya ilmu laduni. Itu. Sudahlah santri-santri kocak itu tuh. Santri-santri aneh. Pura-pura tidur. Bahkan pula belajar sembunyi. Nggak mau ketahuan temannya. Biar dianggap dia cerdas, dia pintar, dia hebat. Jangan malu kalau lihat temanmu kamu belajar, gak apa-apa. Mengajari, memberikan motivasi kepada yang lain agar rajin belajar seperti kamu. Nah, gitu. Bahkan kalau pura-pura nggak belajar lalu pintar, mempengaruhi yang lainnya. Kadang-kadang sengaja mengganggu. Padahal tadi sudah belajar. Di saat yang lain belajar, dia pura-pura jalan, main. Biar dianggap tuh. Biar dianggap dia itu cerdas. Main aja dia nilainya bagus. Wah, hebat anak itu. Wah, bangga dia disanjung begitu. Memang senangnya hanya disanjung tak begitu. Bakatnya sombong. Ada orang-orang begitu tuh ada. Di sekolah tuh ada. Di pondok-pondok ada. Jangan kamu seperti itu. Jangan kalian. Ya budaya wahai anakku. Innalaka min akhwanika man yusyarikuka fil maskan. Inna min akhwanika. Dari sahabat-sahabat, dari teman-temanmu itu, ada orang yang sama-sama dengan kamu fil maskan di tempat tinggal. Di asrama. Di pondok, satu kamar. Mabit, nginapnya sama. Fahris, awas. Berusahalah engkau ala rohati ikhwanika membuat nyaman temanmu. Fi masakinihim di tempat tinggal mereka. Makanya jangan kamu bikin gaduh. Bikin mereka nggak nyaman. Wa idza jaa waqtun naumi. Kalau datang waktu tidur. Fala tuz'ijhum bil muta'alati wal mudzakarati. Jangan sok kamu. Kalau temanmu tidur, jangan kamu baca hadis keras-keras. Kalau Rasulullah SAW, temanmu terganggu. Watrub lahum minar rohati ma tatrubuhu li nafsik. Maka
carilah ketenangan untuknya seperti engkau mencari ketenangan untuk dirimu. Maksudnya, membuatlah ketenangan saat istirahat seperti engkau menginginkan ketenangan untuk dirimu sendiri. Ya jangan ribut. Fa idza tala'al fajr, kalau sudah terbit fajar. Fastayghabta, dan kau bangun. Kalau sudah subuh tiba kau bangun. Li'ada ifradati sholati, untuk melaksanakan fardu sholat subuh ya. Pengen bangunkannya apa? Fa'aigid ikhwanaka, bangunkan temanmu. Birifkin walutfin, dengan lembut. Rifik ada lembut. Lutuf lembut, gimana ya? Dengan lembut dan pelan-pelan gitu aja. Bangunkannya lembut, pelan-pelan. Wa hafidhu ala sholati fi jama'atin, dan berusahalah kamu penuntut ilmu sholat dengan jamaah, berjamaah. Jangan sampai naudzubillah, ini biasanya tertipu dengan ilmu. Tertipu dengan ilmu. Seharusnya ilmu untuk diamalkan, tapi ilmu hanya didiskusikan di otak, berputar-putar di otaknya, menjadikan dia sombong. Sholat jamaah jadi enggak, naudzubillah. Berusaha untuk sholat jamaah, fa inna sholatal jamaati afdal minas sholati afdada. Karena sholat berjamaah itu lebih bagus daripada sholat sendiri-sendiri. Ingat. Ya bunayya, wahai anakku. Idza sta'ana bika akhadu ikhwanika, jika ada yang minta tolong kepadamu salah satu kawanmu, ala amalin, untuk melakukan satu hal, la yastati'ul qiyamu bihi, yang dia enggak mampu, maksudnya dia perlu bantuan darimu, yang dia enggak mampu wahdahu, melaksanakan dengan sendiri. Jika kawanmu minta bantuan kepadamu untuk melaksanakan satu hal yang dia memang tidak mampu, fala tabkhal, jangan kau pelit, bimusa'adatihi, untuk membantu dia. Wa iyyaka, dan awas, an tudhira lahu, menampakkan di depannya, innaka sahibul fadli, jangan sampai kau menampakkan di depannya kau itu lebih mulia, enggak pantas kau minta tolong kepadaku. Misalnya teman-teman, ya akhi tolong ambilin ini, merasa enak aja ngomong saya, lu tahu siapa? Lu tahu saya apa? Enak aja, memang gua apanya lu? Wah, ini kok sombong banget penuntut ilmu kayak begitu. Tapi ya akhi, makasih sayang. Ya akhi, makasih, ya akhi al-habib. Ya akhi, makasih. Apa yang perlu dibantu? Nah itu. Kalimat-kalimat yang baik. Jangan. Memang lu siapa nyuruh-nyuruh? Minta tolong kok nyuruh. Kamu siapa? Merasa sahibul fadl, punya keutamaan. Alaihi, kepadanya. Atau pernah dia mungkin pernah dikasih duit. Pernah ngasih duit misalnya. Di saat disuruh, sok nggak mau. Kemudian, tidak boleh kita merasa setelah itu tuhirla innaka sahibul fadl, atau kebalikannya ini. Nah ini yang dimaksud di sini malah kebalikannya. Jangan sampai di saat kamu menolong, engkau merasa punya kelebihan setelah itu. Ini sudah aku tolong loh ya. Ya hadil musa'adati. Dua-duanya nggak boleh. Di saat kamu ditolong, kemudian kamu sok merasa kamu punya kemuliaan, kelebihan, nggak boleh. Atau di saat kamu bisa menolong, kamu merasa bahwasanya kamu telah memberikan sesuatu kepada dia. Sehingga cenderung meremehkan, nggak boleh. Ya bunaya, wahai anakku. Kalau Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu lil mu'mini, orang beriman dengan orang beriman itu, kalbunyan, seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da, yang saling, yashuddu ba'duhu ba'da, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dan memang itu artinya apa? Saling tolong menolong, membantu belajar, mengingatkan, ayo tak temani, yang kuat ngajar yang lemah. Yang lemah bertanya, sehingga indah suasana di pondok. Dan kalau sudah di pondok terbangun suasana begini, kalau keluar akan jadi juru dakwah yang dahsyat. Saling mencintai di antara mereka. Bukan jadi ustadz yang hasut-hasutan, musuhan. Saling berantem sana-sini. Merendahkan, saling caci olok. Enggak, bukan begitu. Ya? Inilah insya Allah pelajaran yang kelima. Bagaimana kita dengan saudara-saudara kita, teman-teman belajar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita santri-santri yang beradab, berakhlak kepada guru, pada orang tua, termasuk kepada sahabat, bahkan menjadi yang saling tolong-menolong dalam menuntut ilmu, sehingga mendapatkan ilmu yang manfaat. Masya Allah. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bikin bangga. Bangga bersarung mangga.